Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Sohabi Aimage. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu mendukung, memberi semangat dan doa. Dan tak lupa pula yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Nindi Alfiatul Mukarramah. Saya mahasiswa dari Fakultas Tadris Umum Program Studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi bab ke-6, yaitu langkah-langkah pengembangan tes hasil belajar. Langsung saja ke pembahasan di sini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengembangan spesifikasi tes. Yang kedua, pembuatan soal. Yang ketiga, penelaahan soal. Yang keempat, pengujian butir-butir soal secara empiris. Lanjut saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian tentang spesifikasi tes. Spesifikasi tes adalah deskripsi kualitas tes secara keseluruhan dan karakteristik tes yang dikembangkan. Mengembangkan spesifikasi tes merupakan langkah-langkah pertama yang penting dalam mengembangkan karakteristik tes, karena aspek pengujian sudah merencanakan apa yang harus dilakukan pada langkah selanjutnya. Selanjutnya, yang harus diperhatikan saat pengembangan spesifikasi tes. Yang pertama itu harus menentukan tujuannya. Kita perlu merumuskan tujuan penilaian, perlu kepastian tentang wilayah domain psikologi siswa yang akan diukur dan posisi tujuan tersebut dalam konteks kinerja yang lebih tinggi. Yang kedua itu menyusun kisi-kisi pertanyaan. Yang ketiga, memilih tipe soal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kesesuaian antara tipe soal. Yang pertama itu materi pelajaran, tujuan evaluasi, scoring, pengolahan hasil evaluasi, pemberian tes, dana, dan kepraktisan. Yang ketiga, ada membuat taraf kesukaran tes. Membuat tes harus dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan soal agar bisa dilihat dengan empirik dari presentase kegagalan saat menjawab. Selanjutnya, yang keempat, ada merancang jumlah tes. Ada 4 hal yang harus diperhatikan saat merancang tes. Yang pertama itu reliabilitas tes, yang kedua bobot keseluruhan bagian, yang ketiga waktu tes, dan yang terakhir uji coba suatu tes. Selanjutnya, lanjut ke poin kelima, yaitu merencanakan jadwal penerbitan soal. Harus ada agenda yang dicermati dalam penerbitan soal. Selanjutnya ada pembuatan soal. Rancangan soal harus sesuai dengan kurikulum yang berjalan. Jumlah soal dan tingkat kesukaran belum menjamin soal itu baik. Kemampuan yang harus dimiliki penulis dalam penyusunan soal, yaitu penguasaan pengetahuan yang akan diteskan. Yang kedua, kesadaran tata nilai. Yang ketiga, pemahaman individu. Yang keempat, pembahasan gagasan. Yang kelima, ketelitian menulis. Selanjutnya ada penelaahan soal. Di sini format menulis butir soal harus sudah teruji kesahihannya atau kekuatannya, dan perlu telaah yang mendalam oleh tim khusus untuk mereviewnya. Dan yang terakhir, pengujian butir-butir soal secara empiris. Mengingat pentingnya mengevaluasi, maka perlu dirancang soal yang sudah layak untuk dipakai dan sudah mengharuskan pengujian validitas dan reliabilitas tes secara empirik yang dilaksanakan berkali-kali sampai mendapat soal yang bagus dan sempurna. Penguji cobaan soal harus disesuaikan dengan sampel dan objek yang melaksanakan tes
Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.